وأنا طالب تتكتب كنفاء الانتفاع فعلا صفات الحسن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يزدنا مدى الهدى إلى الرشاد ومرضات القدس وصحابه وصحابة من الموت شفينا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقدم أسرارهم وأنوارهم ونخل كل نيام خاتما الموت كما نوى نبينا محمد وسلامة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin walhamdulillah. Masih melanjut di pembahasan kitab Zubat yang fakih kita, kitab Sofatis Zubat Syekh Ahmad bin Ruslan, diambil daripada Sofatnya Imam Al-Barizi, Syekh Ahmad Al-Barizi rahimahullah, dinazamkan dari Zubatnya Syekh Ahmad, matan Zubatnya Syekh Ahmad Al-Barizi rahimahullah radhiyallahu anhu. Allahumma nafa'na bihi darani amin. Nanti kita ambil juga keterangannya dari kitab Muqaddimah Al-Ramiyah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Ba'fadl rahimahullah radhiyallahu nafa'na bihi amin. Terakhir di babul wudu dan di nawaqitul wudu atau mujibul wudu, yang mewajibkan orang itu wudu. Itu 4, keluar sesuatu dari 2 jalan kecuali mani maka tidak batal, maka tetap saja tidak bisa menggunakan untuk sholat karena beradas besar dengan keluarnya mani. Kemudian hilang akal kecuali tidur yang memakin, maka ada tahu yang menetap tempat duduknya atau tulang duduknya. Terus menyentuh bersentuhan laki dan perempuan tanpa pembatas, bukan mahram, la mahramin wa hailun linaftikaf. Juga tidak ada penghalang, sama-sama besar. Juga masuk farji basyarin. Kemudian yang keempat adalah menyentuh kemaluan daripada manusia dengan perut telapak tangan. Dan kalau dia ragu apa beradas atau tidak, maka dia ambil yang yakin. Kalau dia yakin tadi sudah wudu, ragu akan hadas, berarti sekarang dia berwudu. Sebaliknya yakin beradas, dia ragu apa wudu apa belum, maka yang yakin yaitu berhadas. Atau dia batalkan saja. Dia batalkan wudunya, dia pegang kemaluan dengan telapak tangan, sudah batal wudunya. Wudu lagi sehingga dia wudu dengan yakin. Maqala ilang qala Syekh radhiyallahu anhu wuduhun niyatu waghsil wajhaka wa ghasluka al-yadaini ma mirfaqaka ma mirfaqika. Wuduhu, adapun fardu-fardunya wudu itu an-niyatu, niat. Waghsil wajhaka, dan basuhlah olehmu wajahmu. Wa ghuslukal yadaini ma mirfaqaka, dan itu termasuk wudu itu ada itu ghusluka, itu membasuhmu akan kedua tanganmu, ma mirfaqika, bersama dengan sikumu.
Fardu yang pertama niat yang maksudnya itu di hati. Niat fardul wudu, itu nama itu fardul wudu. Dan sudah diketahui niat ini harus, ini niat itu tempatnya di hati dibarengkan dengan awal perbuatan. Memuhalwa al-qalbu. Tempatnya adalah hati. Indah qasli itu qasdu syai' mubtada'an bi fi'lih. Menyengaja melakukan sesuatu perbuatan yang berbarengan dengan awal perbuatan itu. Kalau wudu indah qasli awal juz'in minal wajhi. Tempatnya niat adalah ketika membasuh awal bagian dari wajah. Di situ dijatuhkan niat. Watalafudu biya sunnah. Melafalkan niat itu sunnah. Melafalkan niat itu sunnah. Terus masuklah wajahmu. Seluruh wajah. Batasnya kalau memanjang dari tempat tumbuhnya rambut yang normal sampai kepada dagu. Itu rahang bawah, tulang rahang bawah. Tulang rahang bawah ini tempat tumbuhnya gigi bawah. Tulang rahang bawah. Itu memanjang, melebar dari telinga ke telinga. Kemudian membasuh kedua tangan bersama wasulukal yada ini mirfakika. Membasuh makan kedua tangan bersama dengan sikumu sampai ke siku. Ada yang membaca marfik, ada yang membaca mirfak. Yang lebih fasih itu mirfak. Wa mas'uba dirasi thumma wasilwa'um. Dan fardu berikutnya adalah, dan utawi fardu wudu iku mas'uba dirasi. Mengusap sebagian kepala. Atau warabi'uha, ada pun yang keempat dari fardunya wudu, dan mengusap sebagian kepala. Sebagian saja, meskipun rambutnya atau kulit kepalanya, meskipun sebagian. Dengan syarat rambut tadi berada di batas kepala. Rumah kesil wa'um. Kemudian basuhlah dan ratakanlah, asalnya wa'umma. Ratakanlah olehmu. Terus disyukur karena darurat syair. Ratakanlah olehmu apa? Akan rijlaika, akan kedua kakimu. Maka baika bersama dengan kedua mata kakimu. Wa tartibu thum. Dan tertib. Thum ini kemudian lahu syurutun. Ay thumma. Kemudian disyukur karena darurat syair. Thum. Jadi thum. Kemudian lahu bagi wudu itu ada syurut. Dan syarat-syaratnya. Disebut 5. Itu fardunya wudu dulu. Yang dibuka di mukadimah sebelumnya fardunya wudu, furudul wudu sittatun. Fardunya wudu ada 6. Di mukadimah sebelumnya kama qala radhiyallahu Syekh Abdullah bin Rahman Balhaj al-Fadl. Allah radhiyallahu anhu. Faslun furudul wudu halaman 22 ya. Itu harus halaman berapa sudah? Fardunya wudu. Ada. Sudah ya. Furudul wudu, fardu-fardunya wudu ikut sittatun, itu 6. Al-awalu, adapun yang pertama dari 6 itu, niyatu rafil hadasi, niat mengangkat hadas, awil wudu rafil hadasi atau rafil hadasil asghari. Awit toharota, awit toharoti, atau niyatu toharoti, niat bersuci li sholat, awit toharota li sholat. Audah wizalik. Atau semacam itu. Indah ghuslil wajhi. Tempatnya niat ketika membasuh wajah. Mau bagian wajah mana saja. Pokoknya ketika membasuh wajah, berbarengan dengan basuh wajah, dia jatuhkan niat itu sudah sah. Walaupun afdolnya dari atas. Wajah itu kan afdolnya dari bagian atas ke bawah. Afdol apa?
membasuhnya. Wayanwi salisul bauli wa nahwuhu istibahata fardis sholati. Dan meniatkan siapa salisul bauli, orang yang terus-menerus kencing, ini beser, wa nahwu dan semacamnya salisul bauli, orang yang hadisnya daim, seperti wanita yang istihadah dan sebagainya. Istibahata, meniatkan apa? Meniatkan akan istibahata fardis sholati, supaya diperbolehkan. Istibah itu supaya diperbolehkan melakukan fardu sholat. Karena asalnya sebetulnya nggak boleh karena dia hadas. Tapi karena sholat itu darurat dan dia terus menerus hadas, ya berarti supaya diperbolehkan. Nah itu wudu'a istibahati fardis sholat itu bagi orang yang ini ambil catatannya dari sini. Pegang catatannya, oke. Ikut fakirnya saja. Ayo. Ada catatan? Ambil lah. Ayo cepat diambil. Pulpennya ada. Ada pulpennya. Ya. Paham ya? Jadi fardunya wudu itu 6. Yang pertama niat. Niat itu apa? Niat rof'al hadas. Nawaitul wudu'a li rof'il hadasi atau li rof'il hadasil asghari boleh. Tanpa asghari juga boleh. Ya. Atau semacam itu niatnya. Nawaitul toharo li sholat juga boleh. Atau nawaitul wudu fardhon juga boleh. Saya niat wudu fardu karena ada wudu sunnah. Nawaitul wudu fardhon. Atau nawaitul fardhol wudu. Saya niat fardu wudu. Atau niat toharo li sholat atau sebangsa itu. Dikecualikan tadi kalau salisul baul. Kalau salisul baul kencing terus, beser. Orang yang terus berhadas, atau orang yang beser kencing-kencing terus, maka niat wudunya bukan nawaitul wudu li rafil hadas. Bukan saya niat wudu untuk mengangkat hadas. Karena hakikatnya hadasnya tidak terangkat. Orang yang beser terus kencing, hakikatnya hadasnya itu tidak terangkat. Beser atau beser, kencing-kencing terus. Sedangkan sholat kan tetap wajib selama akal sehatnya masih ada. Kecuali orang pingsan, semaput atau koma, tidak sadar diri berapa hari. 1 hari itu tidak wajib sholat karena tidak ada akal sehat. Maka tidak wajib sholat karena orang yang wajib sholat itu mukallaf, Islam, balik, berakal sehat, itu yang wajib. Kalau tidak ada akal sehatnya tidak wajib. Sebaliknya meskipun dia terus kencing, beser terus, tapi akal sehatnya masih ada, tetap wajib sholat. Nah gimana sedangkan dia wajib sholat, ya kan? Dia tetap wajib sholat karena akal sehatnya masih ada. Sedangkan dia keadaannya beser, ya kan? Maka syariat memberi keringanan. Ya, karena dia tetap wajib sholat, tapi di sisi lain keadaannya beser terus, kencing terus. Maka syaratnya itu tadi. Kalau orang yang beser gitu, niatnya bukan nawaitul wudu li rafil hadas. Karena hadasnya tidak terangkat. Karena dia masih berhadas. Hakikatnya kan masih berhadas. Maka niatnya Pak, nawaitul wudu listibahati fardis sholah. Saya niat wudu supaya diperbolehkan melaksanakan sholat. Supaya diperbolehkan. Asalnya kan syaratnya sholat kan harus suci dari hadas kan. Salah satu syaratnya sholat harus suci dari hadas. Dengan orang yang beser terus itu nggak bisa dia suci dari hadas. Sulit. Sulit dia suci dari hadas. Karena akan terus berhadas. Ya. Maka dikasih keringanan oleh syariat. Tetap dia apa? Tetap dia wajib sholat, wajib wudu. Tapi niatnya nawaitul wudu alistibahati fardis sholat. Saya niat wudu supaya diperbolehkan sholat fardu yang asalnya sebenarnya nggak boleh kalau dia berhadas. Tapi supaya diperbolehkan. Wa in tawaddu'a li sunnati. Jika berwudu, siapa orang yang berwudu, siapa syakhs, seseorang tadi, li sunnati untuk sunnah. Kalau dia berwudu untuk sunnah, nawas tibahata sholat. Maka dia berniat supaya diperbolehkan sholat. Itu sebangsanya. Tanpa menyebut fardu. Kalau dia wudu sunnah,
cukup dia katakan nawaitu istibahatis sholat tanpa fardu sholat. Atau nawaitu wudu sunnatan lillahi ta'ala. Kalau dia mentajdid, memperbarui wudu. Memperbarui wudu, maka niat memperbarui wudu. Maksudnya tahu memperbarui wudu ya. Dia punya wudu tadi asar ini, maghrib masih ada wudunya. Dia boleh sholat maghrib dengan wudu yang tadi asar kan. Tapi dia sunnah memperbarui wudu. Sunnah memperbarui wudu. Nah, padahal wudunya kan masih ada. Memperbarui wudu ini kan hukumnya wudunya wudu sunnah. Bukan wudu wajib. Maka niatnya nawaitul wudu'a sunnatan. Atau nawaitu tajdid al wudu. Saya niat memperbarui wudu. Atau saya niat wudu sunnah. Bukan nawaitul wudu'a fardhon. Atau nawaitul wudu'a lirofil hadas. Kalau untuk memperbarui. Karena dalam memperbarui wudu kan tidak mengangkat hadas. Karena dia tidak berhadas. Dia cuma untuk memperbarui wudu. Maka niatnya kalau memperbarui wudu. Nawaitu tajdid al wudu. Saya niat memperbarui wudu. Atau saya niat wudu sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian apa? Walaupun dia niat nawaitul wudu lirofil hadas tetap sah. Menurut pendapat Ibnu Hajar. Kalau dia niat sambil supaya segar, niat wudu juga untuk sholat, tapi dibarengi niat supaya segar wajahnya, tetap sah. Tapi apakah dapat pahala? Karena niatnya kecampuran niat dunia, bukan niat ibadah, tapi niat supaya kecampuran niat supaya segar wajahnya. Apa dapat pahala itu yang khilaf. Tapi wudunya tetap tetap sah, asal ada niat fardu wudu, walaupun kecampuran niat yang lain. Asani wasul wajhi. Yang kedua, dari fardunya wudu adalah membasuh wajah. Wahaduhu, dan batasannya. Batasan apa? Batasan wajah. Iku ma baina, itu apa-apa yang tetap apa ma baina mambiti sya'ri ra'sihi, antara tempat tumbuhnya rambut kepala, wa mukbili zakonihi, dan yang menghadap, yang di depan, yang menghadap daripada zakon, dagunya, ya, di antara apa? Tempat tumbuhnya rambut yang normal sampai dagu atau tulang rahang. Tulang rahang itu tempat tumbuhnya gigi bawah. Itu batasnya wajah. Tempat tumbuhnya rambut normal sampai dagu itu wajib kena semua. Itu memanjang, melebar, itu. Melebar dari telinga ke telinga. Umabaina uduneh itu. Dan apa-apa yang antara dua telinganya. Jadi melebar dari telinga ke telinga. Memanjang. Batasnya itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Itu harus kena semua, Bang. Harus kena semua. Ya, kena semua. Bahkan dilebihkan. Supaya apa? Tidak ragu-ragu. Faminhul ghamam. Maka itu termasuk wajah. Apa utawi al-ghamam? Itu termasuk wajah. Ghamam. Apa ghamam? Ghamam itu rambut yang tumbuh di jidat. Nggak semua orang. Ada sebagian orang tuh di jidatnya itu ada rambut. Itu namanya ghamam. Jidat itu termasuk wajah. Jidat itu termasuk wajah. Maka orang yang punya ghamam, ghamamnya itu rambut yang di dahi, yang di jidat itu tetap harus dibasuh karena jidat itu termasuk wajah. Maka orang ada ghamam, seandainya dia ada ghamam, tetap dibasuh. Karena ghamam masuk wajah. Wal hudbu, dan idep, bulu mata. Hudbun namanya ahdab. Yang tumbuh di kelopak mata. Yang tumbuh di kelopak mata itu bulu mata. Bulu mata itu wajib kena karena dia masuk masuk bagian
Wajah, bulu mata itu wajib kena, meskipun bulu matanya tebal. Wal hajibu, termasuk wajah adalah alis. Alis wajib kena karena di bagian wajah. Meskipun tebal alis. Wasyaribu, kumis, wajib kena. Wal izaru, izar, godek, wajib kena. Godek. Wal anfakotu, anfakoh, rambut yang tumbuh di bibir bawah, di bagian bawah bibir bawah, anfakoh, itu wajib kena. Basyaron, wasya'aron, ya. Jadi baik itu berupa apa? Kulit ataupun berupa rambut. Pokoknya di wajah itu basyaron atau sya'aron, bagian wajah baik kulit atau rambut yang ada di wajah wajib kena. Bisa berupa, masyarakat itu bisa mansub atas tamyiz, atau bisa juga mansub dengan membuang huruf jernya. Ay minal basyari, min basyarin wa sya'arin. Saking kulit atau dari berupa rambut. Wa sya'rul lihyati, itu masih matuf ke ghamamu ya, ghamamu. Wa sya'rul lihyati, rambutnya jenggot wajib kena. Wal aridi, wal aridu, dan cambang. Cambang itu antara jenggot sama godek, itu ada rambut yang itu wajib kena. Jenggot dan cambang ini wajib kena, syaratnya in khofa, jika tipis. Namun tipis apa lehya, apa jenggot dan arid tadi, sya'rul lehya dan arid. Ya. Gusila zahiru wa batin, maka dibasuh. Jika tipis maka dibasuh zahirnya sya'rul lihya dan batinnya sya'rul lihya dan arid. Wa in kasufa, dan jika tebal, gusila zahiru, dibasuh zahirnya saja. Jadi jenggot sama cambang itu dibedakan tebal atau tipis. Kalau tipis kan nggak sulit. Tipis, jenggot tipis kan tidak sulit kalau mau dibasuh semua. Kalau tebal, sulit. Maka kalau tipis, wajib dibasuh zahir dan batinnya semua karena tidak sulit. Kalau tebal karena sulit dibasuh semua, cukup dibasuh zahirnya saja. Batinnya tidak wajib. Kalau jenggotnya tebal. Tapi sunnah menyela-nyela. Itu. Wa yustahabu takhlilul lihyatil kasati. Dan dianjurkan menyela-nyela lihyatil kasati, jenggot yang tebal, bi asabihi, dengan jari jemarinya yang kanan, dengan jari jemari yang kanan, min asfala, dari arah bawah. Sunnahnya apa? Nyela-nyela jenggot itu dari bawah dengan jari yang kanan. Dengan jari yang kanan dari arah bawah, bukan dari atas, dari bawah. Lalu jenggotnya tebal. Jenggotnya tipis, ya apa sih nggak pede? Setelah ya sudah dibasuh saja semua. Kenapa? Karena jenggot tebal ya. Kalau jenggot itu kalau niatnya ittiba kepada Rasul ya tetap dapat sunnahnya. Maka karena itu sunnah, maka orang jenggotnya tebal dikasih rukhsah, dikasih keringanan untuk membasuh zahirnya saja. Sebab kalau setiap wudu dia harus basuh semua, akan sulit dan orang tidak akan mau memelihara jenggot. Dengan Nabi SAW jenggotnya pun disifati beliau tebal. SAW. Tapi kalau jenggotnya cuma maksa, ya. Dengan maksa ngikuti sunnah terus ditumbuk-tumbuk jenggotnya. Tidak usah. Kalau dikasih ya dipelihara, kalau tidak ya sudah apa-apa. Ya, tidak usah memaksa.
Dan dipelihara dan niatnya mengikuti sunnah dari Rasulullah. Asal itu adapun yang ketiga, min furudil wudu, dari saking biro-biro pertune wudu, iku ghuslul yadaini, membasuh dua tangan. Ya. Yang pertama tadi niat, yang kedua membasuh wajah dengan batas-batasnya. Batasnya wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, paham? Harus kena semua, dari telinga sampai ke telinga, paham? Harus kena semua. Terus perhatikan, kalau wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah, paham? Wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Terus yang ketiga, yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga ghuslul yadaini, membasuh dua tangan, ya kan? Perlunya wudu yang ketiga membasuh dua tangan, ma'al mirfaqaini, bersama dengan dua siku, wa ma alaihima, dan apa-apa yang ada di atas keduanya, di atas kedua tangan, apapun yang ada di atas kedua tangan ini wajib dibasuh. Umpama ada jeglongan, ada apa dia, cekung, ada cekungan, tetap wajib dibasuh. Apapun yang ada di dua tangan, wajib dibasuh. Terus, ar-rabi'u, yang keempat dari fardunya wudu apa? Mashu syai'in min basyaratir ro'si. Mengusap sedikit sesuatu dari kulit kepala. Au sya'rihi, atau dari rambut kepala. Fi hajihi, yang dalam batasnya kepala, yang dalam batasnya sirah. Paham ya? Jadi yang keempat, paham ya? Pertama niat, fardunya wudu ya. Niat, kedua membasuh wajah, ketiga membasuh dua tangan sampai siku, paham? Tangan sampai siku. Keempat, mengusap. Bedanya membasuh, ghuslun sama mengusap. Saya sudah pernah jelaskan, ghuslun itu membasuh harus ada aliran air. Airnya itu harus ada aliran, itu namanya membasuh. Kalau kepala itu bukan dibasuh tapi diusap. Usap, mashun, itu isolul balal, sekedar menyampaikan bahasan pokok basah, pokok teles, itu sudah namanya mashun. Sampai dikatakan oleh ulama, saya pakai kopiah pun, dia tembuskan ke kopiahnya, pokok bisa basah. Dan dia memang menyengaja ke rambutnya, basah, sudah sah. Mazhab Syafi'i memang kepala ini gampang. Mazhab Maliki yang harus diusap semua. Paham ya? Telinga sama kepala itu diusap. Selain itu telinga, tapi kan sunnah kan? Yang wajib kan, ya kan? Yang wajib kan selain niat adalah wajah, tangan, kepala, kaki, itu yang wajib. Selain niat sama tertib. Telinga sunnah. Tapi yang diusap itu cuma telinga sama kepala, itu yang diusap. Lainnya dibasuh. Sama leher, kalau mengusap leher, kalau bagi yang berpendapat mengusap leher itu juga sunnah. Lainnya dighusl. Gimana wudu pakai semprotan? Kalau disemprotkan dengan banyak sehingga mengalir, tidak apa-apa. Kalau cuma semprot 1-2 kali, cuma sekedar basah, tidak bisa. Harus ada aliran. Harus ada aliran. Tidak sekedar diusap saja. Namanya wajah, tangan, kaki itu ghuslu. Ghuslu wajhi, ghuslu yadaini, ghuslul rijlaini. Bahasanya itu ghuslun, membasuh. Membasuh itu sayalanul ma'. Ghuslun itu artinya mengalirkan air. Harus ada aliran. Walaupun alirannya sebatas di anggota badannya saja. Di anggota wudunya saja mengalir. Itu boleh. Dan selama di anggota wudu, selama masih di anggota wudu, namanya aliran itu tidak mustamal. Saya pernah bahas, mustamal itu kalau sudah terpisah dari anggota wudu itu mustamal. Kalau masih di dalam anggota wudu, itu aliran itu tidak, air itu tidak mustamal. Terus, al-khamisu ghuslur rijlaini, yang kelima dari, paham ya? Jadi yang keempat tadi mengusap sedikit dari kepala.
sebagian dari kepala atau rambut fi hadi dalam batas kepala. Paham? Rambut dalam batas kepala. Rambut dalam batas kepala itu ya bukan ya tetap dalam batas kepala yang normal. Paham? Rambut dalam batas kepala yang normal. Kalau dia ada rambutnya umpama keribu keriting. Terus seandainya rambut itu kalau ditarik ke arah turunnya atau ke arah turunnya. Kalau rambut itu di depan berarti arah turunnya adalah ke depan. Ditarik, rambut itu ditarik, kok melebihi batas kepala, terus diusap pucuk etok, ujungnya rambut yang melebihi batas kepala tadi, maka tidak sah. Jadi rambut yang diusap itu atau kepala atau rambut dalam batas kepala. Rambut dalam batasan kepala yang normal. Al-Khamisu yang kelima, ghuslu rijlaini ini membasuh dua kaki. Ma'al ka'baini bersama dengan dua mata kaki. Wa syukukihima dan pecahan-pecahan yang ada di dua kaki. Kalau kakinya pecah-pecah, ada lubang, ada itu wajib kena semua. Jadi yang kelima membasuh dua kaki sampai mata kaki. Tentu sunnahnya semua itu dilebihkan. Boleh dilebihkan sampai mengarah ke betis tengah. Nisfusak setengah betis itu yang dijelaskan oleh Imam Ghazali di Bidayatul Hidayah. Sampai ansofis saqain pertengahan dua betis. Asadisu at-tartibu yang keenam fardunya wudu adalah tertib. Tertib yang keenam tertib berurutan. Berurutan. Ini harus tertib berurutan ya. Kalau dia lupa, umpama habis basuh wajah, terus kepala, lupa tangannya, maka kepala yang dibasuh tadi tidak dihitung yang diusap. Maka balik kemana? Balik ke tangan dulu. Wajahnya nggak usah balik karena wajahnya sudah dibasuh. Balik ke tangan, baru kepala lagi diusap. Yang usapan kepala yang tadi tidak dihitung karena tidak tertib. Kalau lupa, habis wajah langsung kepala, maka balik ke tangan. Habis wajah itu harusnya tangan. Baru diusap lagi kepalanya, diulang lagi diusap kepala, baru kaki. Karena yang tadi tidak tertib. Sedangkan cara wudhu itu harus tertib. Walau ghotosa soha, seandainya selulup ghotosa nyilem, menyelam. Tentu dengan dibarengi niat ya. Soha maka sah wudhunya. Karena itu ada namanya tartib takdiri. Tartib takdiri seolah-olah diperkirakan dengan dia menyelam itu sudah tertib secara perkiraan walaupun tidak tertib hakiki. Sah. Jadi mau wudhu nyemplung ke kolam renang, niat wudhu sah. Sekali nyemplung dengan syarat niat, berbarengan dengan niat. Ketika dia nyemplung tuh dia niat wudhu. Kalau itu wudhu. Wajibul muwalatu, dan wajib apa muwalatu, nuli-nuli bersinambung fi wudhu daimil hadasi, dalam wudhunya orang yang terus-menerus berhadas. Jadi beser tadi. Jadi orang yang beser wajib apa? Wajib nuli-nuli, wajib sinambung. Kalau kita yang normal, ya normal, itu nggak apa-apa wudhunya tidak sinambung. Maksudnya tidak sinambung apa? Dia basuh wajahnya dulu. Terus dia biarkan, hatta meskipun dia biarkan sampai kering wajahnya. Selama tidak melakukan hal yang membatalkan wudhu. Maka dia nggak perlu ngulang basuhan wajahnya. Meskipun wajahnya kering. Cukup dia basuh setelah itu tangan. Kalau orang normal boleh seperti itu. Wajahnya dibasuh terus dibiarkan.
Tapi kalau orang itu selalu berhadas, seperti orang beser terus, kencing-kencing terus, orang habis operasi prostat itu kadang kencingnya keluar tanpa terasa. Beser dia. Orang yang beser seperti itu harus sinambung, Bang. Wudunya nggak boleh seperti tadi, dibasuh muka dulu terus dibiarkan, nggak bisa. Harus cepat, Bang. Habis wajah harus segera dibasuh tangan. Habis tangan harus segera kepala segera kaki. Kaki segera cepat-cepat sholat, nggak boleh tengok-tengok dulu. Kalau orang terus berhadas. Kalau orang normal boleh. Mau wudhu sekarang wudhu. Untuk maghrib nanti boleh. Selama tidak batal wudhunya. Tapi orang berdaimul hadas, wudhunya harus cepat dan harus sudah masuk waktu. Jadi kalau kita normal ya, wudhu sekarang untuk maghrib. Selama tidak batal boleh. Tapi orang hadasnya daim, terus berhadas seperti besar. Dia wudhu untuk sholat maghrib, tidak boleh wudhu sekarang untuk sholat maghrib. Harus wudhunya setelah masuk waktu sholat. Kenapa? Karena tidak ada kedaruratan, ya kan? Tidak ada kedaruratan sebelum masuknya waktu sholat. Sedangkan wudhunya orang ini, orangnya apa? Hadasnya daim. Itu wudhu darurat. Dengan wudhunya kan darurat. Karena dia sebetulnya orang berhadas kan tidak boleh, seperti saya jelaskan tadi, tidak boleh sholat sebetulnya. Tapi karena dia masih sadar, tetap wajib sholat. Sedangkan di sisi lain dia terus berhadas. Maka wudhunya darurat. Nah, orang wudhu darurat sebelum masuk waktu maghrib, apakah sudah darurat sholat maghrib? Belum darurat sholat maghrib, belum masuk waktu maghrib. Maka dia baru boleh wudhu setelah masuk waktu sholat. Dan itu harus cepat. Muka cepat dibasuh, tangan cepat ke kepala, cepat ke kaki. Dan tidak boleh nunggu lama untuk sholat. Harus segera sholat. Kecuali menunggunya untuk maslahat sholat. Seperti nutup auratnya dia. Atau menunggu jamaah. Ada orang mau berjamaah sama dia tunggu sebentar. Itu boleh. Tapi kalau tengok habis wudhu, orang yang beser tadi, itu tidak boleh. Dia harus ulang lagi dari awal. Masuk waktu, dia harus cepat-cepat ke kamar mandi, dia tuntaskan kencingnya, dia tutup. Kemaluannya itu supaya nggak jatuh nanti kencingnya di tempat sholat. Dia tutup. Cepat-cepat dia wudhu. Cepat-cepat dia sholat. Kalaupun dia keluar tengah-tengah sholat, dimaafkan. Pokok dia mengikuti prosedurnya tadi, mengikuti tata caranya tadi. Dimaafkan keluar di tengah-tengah sholat. Wastishabun niyah hukman. Dan wajib dalam setiap wudhu istishabun niyah, menyertakan niat secara hukum. Itu sebenarnya ada selain mualah harus masuk waktu, tidak disebut di situ masuk waktu. Ya. Kulul wajib, masuknya waktu. Dan wajib istishabun niyah hukman, menyertakan niat secara hukum. Maksudnya secara hukum apa? Tidak boleh ada di hatinya sesuatu yang menafikan niat wudhu. Kalau dia batalkan, sudah, saya batalkan wudhu saya. Itu kan berarti menafikan niat wudhu. Itu maksudnya istishabun niyah hukman itu menyertakan niat secara hukmi. Bukan secara hakiki. Sebab kalau menyertakan niat secara hakiki, harus terus disertakan niatnya dari awal wudhu sampai akhir wudhu. Sulit. Ya kan? Orang terus menyertakan niat wudhu dari awal wudhu sampai akhir wudhu. Itu hakiki. Ini enggak. Menyertakan niat secara hukmi, bukan secara hakiki. Dalam arti, yang penting tidak ada dalam hatinya yang menafikan atau menafikan niat wudhu. Tidak ada yang meniadakan niat wudhu. Wasulun wasunanuhu siwak. Lau surutun khomsatun tohuruma. Kalau di Zubat itu disebutkan syaratnya wudhu dulu. Sebelum sunnahnya nih. Sebelum sunnahnya. Syaratnya wudhu. Wudhu itu setelah sunnahnya wudhu. Faslun wasunanu terus sampai habis faslun sunnah. Faslun yukrohu itu makronya wudhu. Terus baru faslun surutul wudhu. Ada. Faslun surutul wudhu'i wal ghusli al-islamu. Ada.
Kita baca yang disubat dulu lah. Syarat wudu yang disubat. Lahu syurutun khamsatun tahuru ma wa kaunuhu mumayyizan wa muslima. Lahu syurutun iku kaduwe wudu utawi syurutun khamsatun syarat-syarat yang 5. Piro-piro syarat yang. Jadi wudu itu menurut musannif ini ada 5 syarat. Di kebanyakan kitab Syafi'iyah yang dasar disebut 8 syarat wudu. 8 syarat wudu. Di Safina disebut 10 dengan menambah 2 syarat yang bagi salisil baul itu dimasukkan syarat wudu sekali. 8 tambah 2, 10. Sangat yang lain tetap disebut 8. Nanti ditambah keterangan bagi yang daimul hadas ditambah 2 syarat. Itu masuknya waktu sama nuli-nuli. Mualah. Paham ya? Syaratnya wudu ada 8. Sudah ada tuh di sini. Di mana? Di kitab itu ya. Ada syaratnya wudu itu 8. Kalau di sini disebut 5 yang disubat ini. Coba dilihat nanti apa yang sudah disebut di sini. Tahuruma. Yang pertama, sucinya air. Yaitu dengan air yang suci mensucikan. Ma itu ma'in ya. Tahuru ma'in. Hamzanya dibuang. Karena supaya cocok nazomnya. Tahuruma. Wa kaunuhu mumayyizan wa muslimah. Dan keberadaan si mutawaddi, si orang yang wudu itu mumayyizan, tamyiz. Dan muslim. Di syarat pertama dengan air suci mensucikan. Syarat kedua orang yang wudu harus tamyiz. Syarat ketiga orang yang wudu harus muslim. Karena orang kafir tidak sah wudunya. Kemudian dia percaya sama Islam kok bagaimana dia wudu? Percaya saja tidak. Mumayyiz. Mumayyiz itu mayyaza yumayyizu tamyizan. Fa'al fa'ilu taf'ilan mayyaza yumayyizu tamyizan. Tamyiz itu masdar. Mumayyiz itu isim fa'ilnya orang yang tamyiz, mumayyiz. Dan kata mayyaza artinya membedakan. Orang tamyiz itu maksudnya disebut tamyiz usia sekitar 7 tahun itu disebut tamyiz karena sudah mulai bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Tandanya sudah disebut oleh Imam Ghazali itu mulai timbulnya rasa malu pada diri anak itu usia 7 tahun. Nggak pakai baju, nggak pakai celana biasa waktu kecil. Sudah mulai tamyiz, sudah mulai rasa tamyiz itu. Makanya disebut tamyiz artinya membedakan. Membedakan maksudnya usia mumayyiz itu sudah mulai ada kemampuan untuk membedakan. Maka disebut tamyiz. Biasanya fuqaha banyak kriteria oleh fuqaha. Ada mengatakan membedakan antara jamroh wa tamroh, bisa membedakan mana makanan, mana bara api. Ada yang bisa mengatakan bisa makan sendiri. Yang paling banyak dipakai kriteria itu tadi. Bisa cawik sendiri, bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cawik, bisa istinja sendiri. Itu berarti sudah tamyiz. Kalau patokan usia sekitar 7 tahun. Tapi harus dipahami, 7 tahun ini bukan patokan pasti ya. Bisa jadi anak itu tamyiz sebelum 7 tahun. Kalau dia sudah bisa cawik sendiri, makan minum sendiri, berarti sudah tamyiz. Kalau sudah tamyiz, berarti sudah harus mulai disuruh sholat. Tentu sholat butuh wudu. Maka syarat wudu adalah tamyiz. Karena orang usia tamyiz itu sudah disuruh untuk sholat. 7 tahun itu sekitar 7 tahun. Sampai 10 tahun tidak sholat dipukul. Bukan untuk menyakiti, dipukul untuk mendidik. Ya. Terus, ini 10 tahun belum sholat, dipukul. Dan usia 10 tahun sudah harus pisah ranjang. Sudah harus dipisah antara saudara dengan saudara. Antara dengan ibunya umur 10 tahun. Kata Rasulullah, yufarriqna fil madhaji, yufarriqu fil madhaji. Yufariqum fil madhaji. Pisahkan Wadribu beli asyrin, fariqu fil madhaji. Pukullah untuk 10 tahun kalau dia sudah masih meninggalkan sholat. Dan pisahkanlah daripada tempat tidurnya. Itu sabda Rasulullah SAW. Jadi syaratnya wudu itu disebut oleh musannif di sini 5. Yang pertama sucinya air, kedua keberadaan yang wudu itu tamyiz, yang ketiga muslim yang wudu itu, yang keempat wa adamul mani'i min wusuli main ila basyaratil maghsuli. Dan tidak ada mani, tidak ada pencegah dari wusuli, dari sampainya air ila basyaratil maghsuli
ke kulit yang dibasuh. Tidak adanya mencegah dari sampainya air ke kulit yang dibasuh. Ya. Tidak ada yang mencegah sampainya air ke kulit yang dibasuh. Di situ yang kelima, yang dihitung kelima itu masuk waktu. Wa yadkhulul waqtu lidaimil hadas wa adamin harrafi'i raf'al khobat. Dan masuk waktu bagi orang yang daimul hadas, yang langgeng hadasnya, yang terus-menerus berhadas. Itu yang kelima, syarat kelima masuk waktu, tapi yang kelima ini khusus bagi yang daimul hadas. Berarti masih kurang 4, karena syarat wudhu itu disebut 8. Yang di sini disebut 5, tapi sayang yang satunya khusus untuk daimul hadas, sehingga cuma dihitung yang disebut di sini cuma 4. Air suci mensucikan, Islam, tamyiz, tidak adanya yang mencegah masuknya air. Berarti masih kurang apa? Masih kurang, yang kurangnya 4 itu apa? Tidak ada pada anggota wudhu atau anggota badan, anggota mandi. Karena ini sama ya, syarat wudhu sama syarat mandi wajib itu sama, yaitu syarat wudhu dan syarat mandi wajib. Tidak ada pada anggota wudhu atau anggota badan yang yughayyirul ma, yang merubah air. Kalau tadi yang mencegah masuknya air ke kulit, kalau yang berikutnya adalah yang merubah sifat air. Beda ya. Ada sesuatu yang mencegah masuknya air ke kulit, seperti getah atau tip X atau cat. Itu kan karena ceket cat itu air nggak bisa apa? Air nggak bisa masuk. Ada cat yang kering itu, cat kering itu air nggak bisa masuk. Itu menghalangi masuknya air. Kalau yang berikutnya merubah air, merubah sifat air. Contoh yang merubah sifat air, umpama tangannya kejatuhan tinta, ya kejatuhan tinta. Terus kalau disiram itu kan airnya berubah sifat, yang kita siram, yang tempat kejatuhan tinta tadi tangan kita langsung siram dengan air, tintanya masih basah, tidak larut dengan air kan, maka airnya berubah sifat. Itu maksudnya yang merubah sifat air. Beda ya, ada yang mencegah masuknya air ke kulit, ada yang merubah sifat air. Yang di sini cuma disebut yang mencegah masuknya air ke kulit. Ya. Kenapa nggak disebut yang merubah sifat air? Karena memang ada pendapat kalau orang ada yang merubah sifat air terus langsung disiram begitu saja, sekali siram sekaligus niat wudhu ya, niat membasuh tangan juga, itu sah menurut sebagian pendapat. Tapi muktamadnya yang merubah sifat air itu harus dihilangkan dulu baru membasuh untuk wudhunya. Maka di situ nggak dimasuk. 4 tadi kurang 4. Ya. Kekurangannya tadi itu. Sesuatu yang merubah sifat air nggak disebutkan. Harus tidak ada pada anggota wudhu sesuatu yang merubah sifat air. Ya, ini taharatul badan atau amma yughayyiru ma. Ya. Terus apa? Yang kurangnya tadi apa kurangnya? Suci dari haid dan nifas. Itu nggak disebut. Merupakan syarat wudhu dan syarat mandi. Ya. Karena mungkin sudah dianggap paham, orang haid nifas kan tidak mungkin ibadah. Kalau ibadah ngapain dia wudhu? Bahkan kalau di sarannya Safina itu sebutkan haram. Haram hukumnya dia wudhu haid nifas karena bukan ahli ibadah. Khawatir nanti talaub, main-main dengan agama. Buat apa wudhu? Kalau membasuh anggota biasa, membasuh wajah, membasuh tangan silakan. Tapi kalau membasuh dengan niat wudhu, ngapain? Dia bukan ahli ibadah si orang haid dan nifas. Syarat yang sudah disebut tadi, ada yang tidak ada pada anggota badan yang merubah sifat air, itu nggak disebut sini. Haid nifas tidak disebut, suci dari haid nifas tidak disebut sini. Terus tidak meyakini fardunya wudhu itu sunnah. Nah, mengetahui fardunya wudhu, mengetahui bahwa wudhu itu fardu atau mengetahui fardunya wudhu. Terus tidak meyakini bahwa fardunya itu sunnah. 4 yang tidak disebut. Yang malah disebut sama dia yang kelima adalah daimul hadas, apa? Masuk waktu. Dan itu pun kurang 1, itu mualah.
Ya, yang di mana? Di matan, bukan di Matomiyah tadi, malah yang disebut adalah apa? Mualahnya. Masuk waktunya malah nggak disebut. Ya. Mualahnya malah nggak disebut. Nanti ada tambahan di yang di mana? Bukan di Matomiyah, nanti ada tambahan syarat yang juga nggak disebut di kebanyakan kitab. Itu tahakkukul muqtadi atau tahakkukul muqtado. Nanti kita bahas. Wa ada minha rafi'i rafa'al khabar, dan menganggap, menghitung minha saking piro-piro surute wudu utawi sopo Imam Rafi'i. Itu harusnya Rafi'iyu ya. Tapi karena nggak cukup nazomannya, maka Rafi'i tidak dibaca yu. Rafi'iyunya tidak dibaca. Sopo Imam Rafi'i rafa'al khabas, rafa'al khabas, kepada mengangkat najis, mengangkat kotoran atau najis. Jadi Imam Rafi'i menambah, termasuk syaratnya wudu adalah mengangkat najis. Ini yang tadi dibahasakan di mengangkat najis. Najis itu kan kalau ada tembelai apa atau apa di sini, itu kalau disiram air langsung kan airnya, sifat airnya berubah. Itu yang dibahasakan tadi. Tidak boleh ada pada anggota wudu yang merubah sifat air, termasuk adanya najis. Imam Rafi'i menganggap itu termasuk syarat wudu. Sangat yang lain bukan termasuk syarat wudu. Dalam arti apa? Kalau bukan termasuk syarat wudu, berarti orang ada tembelai atau ada semacamnya sini, ada tinta tadi, langsung dibasuh tangannya ketika wudu, habis wajah, basuh tangan langsung, itu sah. Selain menurut pendapat Imam Rafi'i. Tapi hati-hatinya itu dihitung. Makanya di kebanyakan kitab kayak di Zakhirah, di kitab dasar itu dihitung syaratnya wudu itu apa? Tidak boleh ada di anggota wudu yang mencegah masuknya air ke kulit. Kedua, tidak boleh ada di anggota wudu yang merubah sifat air. Ya, pahami bedanya ya? Yang mencegah air masuk ke kulit sama yang merubah sifat air. Wasunanu siwak wa malam itu sunnahnya. Sunnahnya wudu nanti, sunnahnya wudu kita di syaratnya wudu dulu. Fasulun surutul wudu'i itu lebih jalan lagi, ada berapa syarat yang tidak disebut di situ. Yang disebut cuma disebut 5 syarat. Fasulun surutul wudu'i wal ghusli. Utawi kiku suatu fasal. Surutul wudu'i wal ghusli al-islamu. Utawi pira-pira syaratnya wudu dan mandi. Dan adus. Ini mandi wajib. Iku al-islamu, Islam. Syaratnya yes. Islam sudah ya, tadi disebut Islam di sini. Tamyiz juga disebut. Nah ini an-naqa'u dan suci anil haidhi wa nifas. Dari haid dan nifas itu tidak disebut di situ. Di Zubat tadi, di matan Zubat. Wa amma yamna'u sulal ma'i ilal basyarat, ini tadi disebut. Sucinya apa? Naqa' suci dari amma. Dari apa-apa yang yamna'u mencegah apa ma ing wusulal ma'i kepada sampainya air ilal basyarati kepada kulit. Yang keberapa itu? Keempat ya. Islam, tamyiz, suci dari nifas, suci dari yang mencegah sampainya air ke kulit. Wal ilmu bi fardiyatih, dan ilmu tentang kefarduan wudu. Bahwa wudu itu fardu. Wajib untuk sholat, untuk ibadah. Itu yang kelima ya. Yang keenam, wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan, dan tidak meyakini iku yen orang nikoti, orang meyakini sapa sing wudu iku fardhon ing kepada salah satu fardu min furud saking pira-pira wudu, fardhu wudu ing sunnatan. Jadi orang yang wudu tidak boleh meyakini salah satu fardunya wudu itu sunnah. Ya. Jadi apa? Wajah. Itu kan fardu. Membasuh wajah itu kan fardu. Tidak boleh dia meyakini membasuh wajah itu sunnah. Sudah betul tidak boleh senggowang itu. Tidak bagus. Bertopang dagu gini. Duduk yang tidak bagus tuh gitu. Atau disangga sasasi. Atau ininya ditaruh di belakang.
tangan kiri. Itu enggak makruh. Duduk yang sunnah itu duduk iftirash atau tawarruk atau sila bolehlah, itu masih bagus. Sama Pak, sama ihtiba, duduk ihtiba. Kalau pakai sesuatu namanya ihtiba. Kalau tidak pakai sesuatu itu namanya duduk kurfusok. Itu duduknya Rasul SAW. Tapi itu kalau lagi santai. Kalau lagi ngaji, lagi khutbah Jumat, duduk ihtiba itu nggak ada ngantuk. Ihtiba itu pakai habwah. Ada habwah itu namanya biasa dipakai buat duduk. Habwah. Itu sunnah. Kadang Rasul duduk seperti itu. Rasulullah. Dan itu nggak capek. Kalau duduk pakai habwah itu nggak capek. Jadi duduknya itu di apa? Ya, ini punggung sama betis itu diikat. Biasanya ada habwah itu, yang alatnya untuk pakai langsung itu sudah jadi. Atau diikat begini walaupun tidak jadi, nggak khusus habwah, dia ikat begini, Itu nggak capek walaupun dia duduk berjam-jam, karena ini disanggah. Ini kan disanggah, nggak capek dia. Tapi ini nggak ngantuk oleh khutbah Jumat, duduk gini makruh. Karena ia jilibun naum. Kalau lagi ngaji, lagi khutbah Jumat, jangan duduk gini. Karena nggak marahi ngantuk. Kalau lagi santai, mutola atau apa, boleh duduk gini. Karena ini nggak capek dia. Karena bagi di sana kan padang pasir. Karena nggak mesti dapat tembok untuk standar. Itu ya kalau niati untuk mengikuti Rasul ya dapat sunnah. Sunnahnya beliau SAW. Ihtiba. Apa tadi? Tidak meyakini patunya itu sunnah. Wal ma'ut tahuru. Keberapa itu? Keenam ya. Islam, tamyiz, suci dari haid nifas, suci dari yang mencegah sampainya ke kulit, mengetahui kefarduan wudu, tidak meyakini salah satu fardunya wudu itu sunnah. Yang keenam, yang ketujuh al-ma'ut tahur. Suci dengan air yang suci mensucikan. Wa izalatun najasatil ainiyah. Yang kedelapan, menghilangkan najis ain. Ini yang dihitung oleh Imam Rafi tadi. Termasuk salat wudu adalah rafa'al khobat. Mengangkat najis. Sebelum wudu dia harus angkat najisnya dulu. Jangan langsung wudu. Itu masuk syaratnya Imam Rafi. Atau wa ala yakun a'udhu mayukhir ma'. Malah di sini disendirikan. Menghilangkan najis sendiri, syarat ke-8. Ke-9, berarti ngitung sendiri nih. Syarat ke-9, ala yakun a'udhu mayukhir ma'. Tidak ada atas anggota badan, baik anggota wudu atau anggota mandi, apa ma yughayyiru, apa sesuatu yang yughayyiru, merubah apa ma al-ma'a ing air. Yang ke-9 ya. Yang ke-10, wajariyul ma'i ala jamil udwi, dan mengalirkan air ke seluruh anggota badan. Kalau wudu berarti ke seluruh anggota wudu, kalau mandi berarti ke seluruh badan. Karena syarat wudu syarat mandi kan sama. 10 ya itu. Jariyul ma'i itu 10. 11, wa tahakkukul muqtadi atau tahakkukul muqtado. Meyakini muqtadi, tuntutan wudu. Meyakini tuntutan wudu. In ba'nal halu, jika jelas apa keadaan. Itu ke-11. Syarat ke-11. Apa maksudnya meyakini tuntutan wudu? Meyakini tuntutan wudu. Maksudnya apa? Jadi meyakini bahwa dirinya sekarang harus berwudu. Jadi menurut syarat tahakkukul muqtadi atau tahakkukul muqtado ini, kalau orang masih mamang dia punya wudu apa enggak,
tidak sah wudunya karena dia tidak tahakkukul muqtadha, tidak meyakini akan tuntutan wudu. Apa yang harus dia lakukan? Ya dia periksa. Seperti yang sudah kita bahas kemarin. Kalau dia yakin tadinya wudu, terus mamang apa batal apa enggak, berarti yang dipegang yang yakin. Kalau dia yakin tadi batal, terus mamang apakah setelah batal itu dia wudu apa enggak, yang dipegang ya yang yakin itu batal. Kalau masih nggak jelas, ya gampang batalnya wudu deh. Saya bilang gitu tuh kadang Muslimi nggak nyanda. Yo, pemoso di batalnya wudu lah kudu kencing dulu lah. Apa ngombe sing akeh? Lah opo? Lah ada apa minum yang banyak? Cukup dia sentuhkan kekemaluan itu sudah batal. Ada apa susah-susah? Hah? Batal kan? Dia sentuh kemaluan ini dengan telapak tangan, perut telapak tangan batal langsung wudu lagi. Oh gitu aja kok. Repot. Ya 11. Tahakkukul muqtadha atau tahakkukul muqtadi. Yang ke-12. Malah lebih banyak nih syaratnya. Yang ke-12 apa? Wa adamu shorifi. Itu. Tidak ada pemaling. Tidak ada yang memalingkan dari niat wudu. Itu. Di ibarat lain, dawamun niyah hukman. Itu istishabun niyah hukman dari itu. Ya. Itu ke-12 ya? Ke-12. Ada musyarif. Yang ke-13, wa alla yu'alliqa niyatahu. Tidak menggantungkan niatnya wudu. Tidak menggantungkan niat wudu. Kalau Zaid datang saya wudu. Nah itu wudu saya niat wudu Zaid teko. Itu berarti menggantungkan niat wudu. Tidak boleh, tidak sah. Wudunya niatnya tidak sah, berarti wudunya tidak sah. Tidak boleh menggantungkan niat wudu. Berapa itu? 13 ya? Ya, 13 ya. Wadukhulul waktu. Masuk waktu 14. Walaupun ini khusus untuk daimul hadas. Wa taqdimus tinja'in 15. Wa tahap mendahulukan istinja, ini juga khusus untuk yang daimul hadas, yang langgeng hadas yang biasa tadi. Wa tahaffudun, menjaga itu maksudnya menjaga itu menutup. Menjaga itu maksudnya menutup kemaluannya supaya tidak netes di tengah-tengah sholat nanti. Itu berapa? 16 ya. 16. Ini juga khusus untuk daimul hadas. Yang terakhir ini khusus untuk daimul hadas. 17 al-wala'u. Wala. Al-wila. Bertubi-tubi. Sinambung. Bainauma antara apa? Bainauma bainal wudu. Antara keduanya itu apa? Antara istinja dengan tahafud, dengan menutup. Antara istinja dengan menjaga itu harus wila. Dan juga antara keduanya dengan wudu. Antara menutup dengan wudu juga harus segera. Dan baina af'alih, juga antara perbuatan-perbuatan wudu juga harus segera. Dan antara wudu dengan sholat juga harus segera. Lidaimil hadasi, syarat terakhir khusus untuk daimul hadas. Plus tadi itu, mana? Dukhulu waktu itu untuk daimul hadas. Jadi syarat mulai ke 17 ya. Ya. 12 tadi tahakkukul muqtadha. Ya. 12, 13 itu sore, tidak ada 14 itu layu alik, 15 itu dukhul waqt. Mulai dari dukhul waqt sampai akhir itu syarat khusus bagi daimul hadas. Mulai dari masuknya waktu, mendahulukan istinja, menjaga supaya tidak menetes kencingnya supaya wila, bertubi-tubi, turut-turut bersinambung. Terus itu berapa berarti? Masuk waktu mendahulukan tahun. 4 syarat terakhir ini khusus untuk daimul hadas. Mulai syarat ke-15, 16, 17, 18. Ya, 18 berarti. Itu lebih jalan terus lagi.
Wa sunanu wallahu alam. Adapun sunnah-sunnahnya wudu itu banyak. Sunnah wudu nanti baru makruh. Makruhnya wudu itu. Makruh fil ma'iyah itu asrofat. Itu terakhir makruhnya wudu. Sirul Fatihah. يا ربنا تربنا بأننا نقول ربنا وأننا ربنا فضايج ربنا فاتب توبة توصل كل أنبا وسلنا الرتي وآمن الروان فاغفر أدائه والدينا ربي doanya nurina wal ali wal ikhwani sairil khillani ada doanya nak aujiratin ambilan ya Allah. Amin Rabbi asma fadlan wajudan manna biktisabin minna Mustafa Rasuli wa bi kulli suli sallam Rabbi alaihi addal abdi wa alihi wa sahbihi ila zatasi sahbihi walhamdulillah bilbadahi wa sanahi Rabbana al-fana bima allamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina malil putri unsa wa zakar Rabbi wafiqna wa fikum lima tadi qawlan fi'lan karama warzukil kulla halalan daima wa akhilla ya ulama wa bil khairi wa nuqfa kulla syar Rabbana asri lana kulla syuhud wa ghira bil ridha uyud wa ghayna Rabbana kulla duyud ومن ذاتنا رسل المال واغفر والصور عندك من ستر ولا الله تغشى المصطفى من أكيد أنا والوفاء إذا بفعلنا شجباء ولا لا الكرام شرفاء ولا صاب المصاب الغرر وما زنا بهداك يا لما يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعل خالفا أمرك وأنصاك حسبنا الله نعم الوكيل لا حول ولا قوة نبي الله العلي العظيم وصلى الله على محمد نبي الأمي وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.